Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fidatama. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Pengenalan Pola Tulisan Tangan Aksara Bima menggunakan metode ekstraksi ciri lokal binary pattern, metode reduksi data latih key support vector Nares-Nigbor, dan metode klasifikasi key Nares-Nigbor. Aksara Bima. Aksara Bima adalah sistem penulisan yang digunakan oleh salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Bojo. Sistem penulisan ini digunakan jauh sebelum adanya sistem penulisan menggunakan huruf abjad, sehingga pada saat ini sistem penulisan aksara Bima ini sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakat dari suku Bojo. Namun, sistem penulisan ini diajarkan kepada masyarakat suku Bojo sendiri melalui sistem pembelajaran pada jenjang sekolah dasar. Aksara Bima ini diajarkan melalui mata pelajaran yang bernama muatan lokal, di mana para siswa-siswi diajarkan bagaimana cara menuliskan aksara Bima dan bagaimana sejarah-sejarah dari suku Bojo tersebut. Seiring berjalannya waktu, sistem penulisan aksara Bima ini semakin memudar. Hal ini didukung oleh survei yang telah dilakukan kepada 81 orang Bima dengan rentang umur 17 sampai 38 tahun. Di antaranya 54% sudah sadar akan keberadaan aksara Bima dan 46% masih belum sadar akan keberadaan aksara Bima dan menghasilkan 52% di antaranya sudah mempelajari mengenai aksara Bima dan 48%-nya masih belum mempelajari aksara Bima. Ada beberapa penelitian terkait di antaranya perbandingan metode KSPNN dengan decision tree dan FBS yang menghasilkan bahwa metode KSPNN lebih baik dibandingkan decision tree dan FBS. Dan selanjutnya ada pengenalan aksara Bali dengan menggunakan ekstraksi ciri LBP dan klasifikasi KNN dengan hasil akurasi 74,6%. Ada pengenalan angka tulisan tangan menggunakan ekstraksi ciri LBP dan klasifikasi KNN dengan nilai ketetanggaan 3 menghasilkan akurasi terbaik sebesar 82,5%. Ada pengenalan karakter Jawa sama menggunakan metode ekstraksi ciri LBP dan KNN dengan nilai ketetanggaan K sama dengan 3 menghasilkan 82,5%. Dan ada pengenalan karakter tulisan tangan menggunakan ekstraksi ciri ICZ dan ZCZ dan metode reduksi KSPNN dan klasifikasi KNN yang menghasilkan 85,81%. Dengan adanya penelitian-penelitian yang terkait tadi, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut untuk melakukan pengenalan pola tulisan tangan aksara Bima menggunakan metode ekstraksi ciri lokal binary pattern atau LBP dan metode reduksi data latih menggunakan key support vector Nares-Nigbor (KSBNN) dan metode klasifikasi key Nares-Nigbor (KNN). Yang mana dalam penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah, diantaranya menggunakan aksara Bima Indo yang berjumlah 22 karakter, pengambilan data menggunakan media spidol dan kertas yang sama, dan jumlah responden yaitu 20 responden. Ada juga beberapa penelitian terkait mengenai pengenalan pola tulisan tangan dan pengenalan pola citra, diantaranya ada metode KSPNN untuk klasifikasi KNN menggunakan data iris, wine, glass, dan vertebral column yang menghasilkan bahwa dengan menggunakan metode KSPNN ini dapat meningkatkan akurasi. Itu dilakukan pada tahun 2012. Pada tahun 2015 terdapat beberapa penelitian, di antaranya terdapat pengenalan aksara Bali menggunakan LBP dan perbandingan antara KNN dan SVM, di mana menghasilkan bahwa metode KNN ini
adalah hasil yang terbaik dengan akurasi 74,6%. Lalu ada pengenalan angka tulisan tangan menggunakan LBP dan KNN dengan akurasi 82,5%. Ada pengenalan tulisan tangan angka Bangla menggunakan Basic LBP, Uniform LBP, Simplified LBP, dan KNN dengan akurasi terbaik 96,7%. Ada identifikasi penulisan bahasa Arab menggunakan LBP dengan akurasi 83%, KSVNN untuk optimasi waktu pelatihan yang menghasilkan bahwa waktu pelatihan dapat berkurang 15 hingga 80%. Namun, untuk penurunan namun dengan metode reduksi ini terjadi penurunan akurasi dengan maksimal penurunan mencapai 4,76%. Selanjutnya di tahun 2016 ada penelitian terkait mengenai pengenalan aksara Jawa menggunakan metode zoning dan SOM dengan akurasi 73,57%. Lalu ada di tahun 2018 pengenalan tulisan tangan aksara Lampung menggunakan LBP dan SVM, akurasi 88,93%. Dan klasifikasi aksara Jawa menggunakan LBP dan KNN 82,5%. Dan di tahun 2019 ada pengenalan karakter tulisan tangan menggunakan ICZ, ZCZ, KSVNN, dan KNN dengan akurasi 85,81%, yang mana akurasi tertinggi ini didapatkan dengan menggunakan metode KSVNN, yang artinya metode reduksi KSVNN ini dapat meningkatkan akurasi pada proses klasifikasi. Local binary pattern. Local binary pattern adalah salah satu metode ekstraksi ciri, yang mana pada proses ekstraksi cirinya sebuah citra harus diproses menggunakan grayscale. Ketika sebuah citra berasal dari RGB, maka citra itu harus diubah menjadi grayscale. Lalu masing-masing citra dilakukan proses rotasi perhitungan LBP, yang mana dilakukan proses rotasi dari pojok kiri atas dan berputar searah jarum jam. Keunggulan dari metode ekstraksi ciri ini adalah waktu komputasi yang cepat karena kesederhanaan perhitungannya dan sifatnya yang invarian terhadap perubahan fotometrik objek. Untuk rumusnya, LBP ini nanti dihitung antara selisih titik pusat dengan titik tetangga yang tadi yang diputar. Ketika selisih dari titik pusat dan titik tetangga itu lebih dari sama dengan 0, maka nanti nilai SF-nya menjadi 1. Ketika kurang dari 0, nilai SF-nya menjadi 0. Ya, di mana nanti hasil dari SF ini nantinya akan berbentuk menjadi binary dan itu akan dikonversi lagi untuk menjadi sebuah bilangan desimal. Dan itu nanti akan jadi nilai dari local binary pattern-nya, dari ciri local binary pattern-nya. Selanjutnya ada metode reduksi data latih menggunakan key supervector Harris network. Metode ini adalah pengembangan metode KNN untuk reduksi data latih agar dapat mengurangi beban sistem pada tahap pelatihan dan klasifikasi. Proses ini dihitung berdasarkan nilai signifikan degree pada masing-masing data, yang mana nanti nilai signifikan degree ini akan digunakan menggunakan perhitungan nilai entropi. Untuk algoritmanya, yang pertama yang perlu dilakukan itu harus menentukan nilai FI dari masing-masing datanya, FIX-nya. Caranya dengan menentukan data tetangganya sebanyak K, harus disesuaikan juga dengan nilai K pada klasifikasi KNN-nya. Lalu menghitung jumlah tetangga yang terdekat sesuai dengan jumlah K-nya. Dan dihitung jika kelas data pada masing-masing tetangga itu sama dengan kelas pusatnya, maka nanti nilai FIX-nya akan dinaikkan 1. Jika tidak, nilai dari selain FIX akan diturunkan 1.
Setelah dihitung, lalu akan dinormalisasikan. Setelah dinormalisasikan, baru melakukan perhitungan entropi sesuai dengan rumusnya. Selanjutnya, klasifikasi K-Nearest Bohr. KNN adalah algoritma supervised yang digunakan dalam proses klasifikasi. Secara umum, cara kerja algoritma ini dengan membandingkan data uji dengan data latih untuk mendapatkan informasi mengenai jarak terdekat dari data tersebut. Algoritmanya adalah menentukan nilai K yang merupakan nilai ketetanggaannya. Pada umumnya, nilai K ini merupakan bilangan ganjil, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Menghitung nilai jarak, lalu selanjutnya menghitung nilai jarak pada data latih yang diperoleh berdasarkan rumus equidistant distance, mengurutkan hasil perhitungan nilai jarak berdasarkan nilai ketetanggaan, memeriksa nilai minimum untuk menentukan kelas data uji termasuk dalam kelas, dan hasilnya akan didapatkan data yang dapat dikenali sesuai dengan jenis kelasnya. Contohnya, kerabat persebaran data, di mana yang hijau ini jadi kelas ujinya, data ujinya, yang kotak dan segitiga ini jadi data latihnya, data-data latihnya. Ketika K-nya 3 dan diuji tetangga-tetangganya diuji menggunakan rumus equidistant distance, didapatkan tetangga terdekat ada 2 data yang segitiga dan 1 data yang kotak. Itu untuk yang K-nya sama dengan 3. Nah, ketika nanti dilebarkan, maka nanti akan mendapatkan tambahan 2 data kotak sebagai data tetangganya. Yang mana nanti di sini dapat disimpulkan yang mana menjadi data uji ini masuk ke dalam kategori data kelas yang mana segitiga atau kotak. Algoritma dari penelitian ini yang pertama melakukan proses pre-processing dengan proses masing-masingnya perubahan citra menjadi grayscale, lalu melakukan proses opening dan dilasi, dan perubahan 4 bit. Lalu nanti pada masing-masing citra akan dilakukan proses resize dan zoning. Selanjutnya untuk proses ekspresi ciri dilakukan menggunakan radius LBP dalam rentang 1 sampai 9 dengan pelipatan 1. Dan metode reduksi data latih menggunakan nilai K yang menyesuaikan dengan nilai K pada metode klasifikasi yang akan digunakan. Pada proses klasifikasi akan menggunakan nilai K. Pada proses klasifikasi akan menggunakan nilai K dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Dengan algoritma tersebut menghasilkan skenario penelitian dengan variasi precise dengan ukuran 32 kali 32, 64 kali 64, 128 kali 128, dan 256 kali 256 dengan total 4 skenario. Lalu ada variasi zoning 2 kali 2, 4 kali 4, 8 kali 8, dan 16 kali 16 dengan total 4 skenario. Variasi LBP dengan total 9 skenario. Variasi klasifikasi dengan total 5 skenario, dan nanti dari total keseluruhan akan menggunakan variasi skenario menggunakan reduksi data latih dan tidak menggunakan metode reduksi data latih. Sehingga total skenario yang dilakukan sebanyak 1.890 skenario. Dari seluruh skenario tersebut diambil 5 data yang menghasilkan akurasi terbesar di antaranya data dengan menggunakan data radius nilai 8, data ukuran 64 kali 64, dan data zona 88. Itu akan menjadi kode DS1, kode DS2 data radius 9, data ukuran 64 kali 64, data zona 8 kali 8. Kode DS3 data radius 9, data ukuran 128 kali 128, data zona 16 kali 16. Kode DS4 data radius 8 dengan data ukuran 128 kali 128, data zona 16 kali 16. Kode DS5 data radius 9, data ukuran 64 kali 64, data zona 16 kali 16. Dengan 5 data tersebut
5 data tersebut akan dibandingkan dengan 5 data tersebut akan dibandingkan akurasi dan waktu pada masing-masing proses menggunakan dengan 5 data tersebut akan dibandingkan nilai dari akurasi dan waktu yang diperoleh dari proses menggunakan proses reduksi data latih ke KSVNN dan tanpa proses reduksi KSVNN yang menghasilkan untuk akurasinya sendiri dengan klasifikasi K sama dengan 1, nilai DS1 menghasilkan nilai yang tertinggi 86,736 itu tanpa proses reduksi. Klasifikasi K3 tertingginya 85,562 dan itu tanpa proses reduksi, dan klasifikasi K sama dengan 5, hasil tertinggi 83,971 dan tanpa proses reduksi. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa dengan menggunakan metode KSVNN atau metode reduksi data latih ini tidak dapat meningkatkan akurasi pada proses klasifikasinya. Untuk hasil perbandingan hasil waktunya, pada klasifikasi K sama dengan 1, waktu tersingkat proses klasifikasi didapatkan pada data DS2 dengan total waktu 2,257 detik. Pada klasifikasi K sama dengan 3, didapatkan waktu tersingkat pada data DS1 dengan total waktu 3,96 detik, dan klasifikasi K sama dengan 5 mendapatkan waktu tersingkat pada data DS1 dengan waktu 6,979 detik. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa dengan menggunakan metode reduksi data latih dapat mengurangi waktu komputasi, sehingga waktu komputasi dapat menjadi lebih cepat. Berdasarkan hasil pemaparan data tersebut, diambil satu data yang memiliki akurasi tertinggi, yaitu data dengan menggunakan radius LWP 8, ukuran citra 64x64, dan zona citra 8x8 dengan klasifikasi K sama dengan 1. Dilakukan pengujian menggunakan confusion matrix yang memaparkan hasil bahwa masing-masing data dengan nilai precision recall akurasi sebagai berikut. Pada tabel confusion matrix ini, pada tabel confusion matrix ini ditampilkan data precision recall akurasi dari proses tanpa reduksi dan dengan menggunakan reduksi. Dan di sini dapat kita lihat perubahan di antara dua proses tersebut pada masing-masing data kelas yang digunakan. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada proses tanpa menggunakan metode reduksi terdapat beberapa data yang menghasilkan nilai precision recall dan akurasi 1 atau bisa dibilang 100%. Di antaranya adalah CA, JA, K, dan SA. Dan pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat satu data yang memiliki nilai precision recall dan akurasi pada saat proses reduksi menghasilkan nilai 0, yaitu huruf A. Hal tersebut disebabkan oleh besarnya persentase reduksi data latih yang dilakukan pada proses KSVNN. Jika dilihat dari keseluruhan data yang dilakukan proses reduksi yang dilakukan menghasilkan pemangkasan data dari 67% hingga 98%, di mana huruf A ini terjadi persentase reduksi sebesar 98%, yang mana hanya menyisakan 2 data latih pada proses pemetaan di metode klasifikasi KNN. Dan hal inilah yang menyebabkan akurasi presisi recall pada huruf A setelah melakukan metode reduksi menjadi 0. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
Didapatkan akurasi tertinggi sebesar 86,7% dengan data radius LBP 8, ukuran citra 64 kali 64 piksel, zona 8 kali 8, dan nilai tetangga K sama dengan 1. Adanya proses reduksi data latih sebelum melakukan proses klasifikasi tidak dapat meningkatkan akurasi pada proses klasifikasinya, namun dapat meningkatkan waktu komputasi menjadi lebih cepat. Sekian dari saya. Akhir kata, sedikit quote, "It always seems impossible until it's done." Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.